Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2689 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Di bawah perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semua gereja Tuhan yang bukan orang Yahudi menurut daging, kita yang tidak bersunat menurut ketentuan atau aturan hukum Taurat, bagi pandangan orang-orang Yahudi, kita orang-orang kafir. Karena gereja Tuhan tidak menjalankan semua ketentuan-ketentuan dalam hukum Taurat. Dan kita gereja Tuhan tidak melakukan sunat seperti yang dilakukan Abraham sebagai tanda janji Tuhan kepada Abraham. Kita dianggap gereja Tuhan adalah orang-orang kafir,
orang-orang yang jauh dari keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita gereja Tuhan dulunya sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang kafir itu. Kita adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang-orang yang jauh dari kasih karunia, orang-orang yang jauh dari keselamatan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kematiannya sebagai manusia, 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib di Bukit Golgota. Dengan demikian membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara lihat ayat 15. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita bukan orang jauh lagi, kita bukan orang kafir, tapi kita orang yang dekat, kita orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan. Dan kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita ada di jalan yang benar, yang menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Karena walaupun kita bukan orang-orang Yahudi menurut daging, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bukan orang kafir. Kita bukan orang yang jauh dari kebenaran. Kita bukan orang yang jauh dari kasih karunia. Kita bukan orang yang jauh dari keselamatan. Tapi sebaliknya, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita orang-orang yang dekat dengan jalan kebenaran. Kita orang-orang yang dekat dengan kasih karunia. Kita orang-orang yang dekat dengan keselamatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, dulunya kita semua gereja Tuhan sebelum percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang jauh dari kebenaran, orang-orang yang jauh dari kasih karunia, orang-orang yang jauh dari keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita semua diingatkan. Saudara perhatikan ayat 14 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar, kita semua diingatkan bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati dengan satu tujuan, untuk menjadi jembatan perdamaian antara manusia dengan Allah yang terputus sejak manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, coba saudara perhatikan, manusia berusaha, berupaya untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tapi selalu gagal. Karena apa? Manusia berdosa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, coba lihat grafik kita sebagai orang percaya. Jatuh bangun kan? Sekarang rohani, besok rohaye. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa saudara dan saya, betul kita orang berdosa, yang kerap kali jatuh bangun dalam dosa. Tapi saudara lihat, firman Tuhan ini mau memberikan pesan kepada kita bahwa kita semua sudah diperdamaikan dengan Allah melalui apa? Kematian Yesus Kristus Tuhan. Mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bukan seperti orang yang berseteru, tetapi kita membangun kembali hubungan yang terputus. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita memanggil Allah dengan sebutan Abba ya Bapa. Amin. Sebab Dia adalah Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai di dalam pikiran saudara terintimidasi. Saya yakin dan percaya yang mengintimidasi kita di dalam pikiran kita adalah iblis, yang terus berkata kamu gak layak karena kamu berdosa. Dia selalu berusaha berupaya mengingatkan kita atas dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita buat beberapa waktu yang lalu dan membuat kita gak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita semua sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa saudara? Dia sudah menuntaskan misinya, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita semua sudah didamaikan. Semua dosa pelanggaran yang saudara lakukan, Tuhan sudah bayar lunas melalui kematiannya. Makanya saudara bukan lagi milik saudara sendiri. Makanya jangan hidup semau gue. Jangan egois. Sebab apa? Sebab dirimu bukan lagi milikmu sendiri, tapi sudah menjadi milik Allah karena saudara sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa bahwa saudara dalam milik Kristus, saudara akan memberikan diri saudara untuk Kristus. Saudara akan memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, taruh ini dalam hati, pikiran saudara, bahwa saudara sekarang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya iblis tidak lagi mengintimidasi pikiran dan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah diperdamaikan. Amin. Tuhan sudah mengampuni semua salah, dosa, pelanggaran yang saudara dan saya lakukan. Sudah selesai. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, perhatikan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Kita semua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita sekarang gereja Tuhan adalah warga kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita punya dua kewarganegaraan sekarang. Warga negara Indonesia dan juga warga kerajaan surga. Haleluya. Tuhan berikan status ini kepada kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, orang Kristen sejati bukan hanya orang yang beragama, tetapi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti apa? Hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah mau berdiam dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bersihkan hati, bersihkan hidup kita. Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Sebab Allah mau tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya yang adalah bait Allah yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat 19 ayat 22 ini, saudara dapat melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan satu bait yang kudus, di mana Tuhan Yesus sudah menjadi dasar, fondasi di sana, lalu para rasul. Saudara, kalau saya mau gambarkan ini bangunan, Tuhan Yesus sudah jadi fondasi, sudah menjadi dasar dari bangunan yang kudus itu. Lalu para rasul, ini sudah mulai ditembok, saudara. Amin. Sudah mulai rapi tersusun. Saya yakin dan percaya, kalau kita tarik mundur terus ke belakang, saudara, pasti kita akan jumpai bahwa yang menjadi dasar adalah Yesus Kristus, para rasul, bapak-bapak gereja, dan terus menerus, saudara, sampai kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bangunan ini sangat-sangat besar. Makanya semua orang percaya dilibatkan untuk apa? Untuk dapat membawa jiwa-jiwa bagi Kristus, supaya saudara semua bangunan segera selesai. Amin. Saudara perhatikan, kalau orang bangun rumah kan ada bataku yang tersusun sampai akhirnya bangunan itu selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa kita bawa kepada Kristus Yesus Tuhan, semakin mempercepat bangunan yang Tuhan buat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 22 di sana. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam Galatia, kalau kita mau hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, kita harus hidup dalam Roh. Kalau kita masih hidup dalam daging, kita akan binasa. Makanya kita harus hidup dalam Roh. Kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Memang secara fisik kita belum ada paspornya, tapi kita percaya dengan iman, itulah paspornya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita warga kerajaan sorga. Haleluya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sudah memperhatikan, yang pertama, ini bicara masa lalu. Dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita orang kafir. Dan bicara sekarang, kita sudah diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah diperdamaikan kapan? 2000 tahun yang lalu. Dan terus secara progresif sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan terus memperdamaikan kita. Ketika kita berdosa, Tuhan memperdamaikan kita. Amin. Dan yang ketiga, bicara masa depan. Saudara dan saya warga kerajaan surga. Dan di sana nanti kita akan berjumpa dan hidup dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan.
Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.